Di awal cerita kita masih berada di waktu lakon-lakon utama pada bocil ya guys. Pertama-tama kita tengokin dulu Fahua yang berada di wilayah Fa, tepatnya di kuil hikmat kota ketertiban. Bocil-bocil kota ketertiban akan melakukan upacara pemandian di dalam cahaya suci dipimpin oleh kepala wilayah alias bapak angkat Fahua yang bernama Fayun. Upacara pemandian ini dilakukan untuk mengetahui kitab suci dan status apa yang didapatkan oleh anak-anak muda kota ketertiban. Setelah beberapa murid maju, kini waktunya karakter utama kita maju, dan dengan penuh tatapan penuh ambisi, Fahua kecil berharap dirinya akan mendapatkan kitab pengendalian hingga tiba-tiba tiba-tiba saja cahaya suci di tengah kuil hikmat itu meledakkan energi yang begitu besar hingga membuat bocil-bocil lain langsung bergelimpangan, bahkan Fayun sekalipun tidak kuasa menahan getaran akibat ledakan itu. Namun yang lebih membagongkan bagi Fayun adalah kitab suci yang muncul setelah adanya ledakan energi dari cahaya ilahi. Betapa terkejutnya Fayun saat menyadari jika anak angkatnya mendapatkan kitab penegakan kebenaran yang merupakan sebuah kitab tinggi menggambarkan seberapa besar potensi dan status seorang penegak kebenaran di kota ketertiban. Oke, sekarang kita tengokin dulu yuk lakon utama kedua kita alias Langge si pangeran kota petir dari wilayah Lan. Hari ini Langge sedang bepergian bersama dengan ayahnya Lan Xiang dan ibunya Xiang Yun ke laut kebangkitan. Begitu sampai di kuil terbuka tengah lautan elemen, pangeran kecil itu tidak bisa menahan rasa antusiasnya melihat kemegahan laut elemen yang akan segera menunjukkan elemen apa yang akan dia dapatkan. Lan Xiang menjelaskan kepada putranya bahwa dimulai dari laut ini, secara turun-temurun keturunan kerajaan akan mendapatkan elemen kekuatan mereka dan memberikan rasa aman untuk warga kota kebebasan. Dia sudah serius menjelaskan, anaknya malah lawak berpikir untuk memakan ikan-ikan ilahi di laut elemen. Lan Xiang menunjukkan kepada Langge jika ikan-ikan itu bukanlah ikan biasa, melainkan penghasil berbagai jenis elemen. Nantinya Langge akan mendapatkan setidaknya satu elemen yang mengakuinya, berhubung pangeran kecil itu adalah keturunan kerajaan. Melihat ibunya diakui oleh elemen angin dan ayahnya diakui oleh elemen petir, besar kemungkinan Langge juga akan mendapatkan salah satu dari dua elemen tersebut. Langge merasa semakin tertarik untuk segera mendapatkan elemennya dan bertanya bagaimana cara untuk melakukan upacara pengakuan elemen ini, dan akhirnya tanpa ragu sedikit pun dengan penuh kebarbaran Xiang Yun menendang putra yang dia anggap sebagai seorang jenius penuh kebarbaran. Namun beberapa saat setelah membangga-banggakan putra jeniusnya, istri master kota petir itu panik bukan main saat menyadari anaknya tidak kunjung muncul dari laut elemen. Xiang Yun mulai menyalahkan Lan Xiang yang membiarkannya menendang Langge begitu saja dan berguling-guling menangis di atas kuil meratapi nasib anaknya. Aduh, dia yang nendang dia yang nyalain lakinya, the power of emak-emak sih ini. Siapa sih yang punya emak barbar kayak Xiang Yun? Di tengah-tengah percecokan suami istri yang khawatir anaknya tenggelam itu, tiba-tiba saja suasana di sekitar laut elemen berubah. Langit mulai menggelap dan pusaran air yang begitu besar muncul di permukaan laut diikuti dengan gelombang air berwarna yang meluap ke angkasa menandakan pasang surut elemen sedang terjadi. Ikan-ikan beraneka warna juga turut memeriahkan pasang surut elemen, sementara anak yang dicari-cari oleh dua bapak ibu kebingungan di atas kuil sedang berada di tengah pusaran tersebut melonjak kegirangan menganggap laut elemen bak taman bermain pribadinya. Langge melompat-lompat kegirangan di puncak pusaran air ditemani dengan 4 ekor ikan elemen berputar mengelilinginya. Sementara itu Xiang Yun dan Lan Xiang juga tidak bisa menahan keterkejutannya melihat ada 4 ikan berbeda yang ikut muncul dalam pasang surut elemen, yang menandakan bahwa putra mereka telah diakui oleh 4 elemen sekaligus. Satu persatu ikan elemen itu merasuki tubuh Langge, mentransfer kekuatan elemen kepada sang pangeran dan membuat Xiang Yun melonjak kegirangan berpikir benar-benar telah melahirkan seorang jenius
Akhirnya belasan tahun tiba-tiba berlalu menunjukkan bagaimana perawakan Langge versi fuckboy sedang mengikuti turnamen di Kota Petir, diiringi dengan sorak-sorai ciwi-ciwi fans klub Langge yang mengeluh-ngeluhkan nama pemuda itu. Jin Yao selaku lawan Langge tentunya empet melihat pangeran Kota Petir itu malah kesenangan tebar pesona di tengah pertarungan yang belum selesai. Karena itulah Jin Yao tanpa banyak babi bu langsung menerjang lurus ke arah Langge melayangkan pukulan puluhan tanpa henti, sehingga membuat si pemilik 4 elemen harus mulai serius menghadapi lawannya. Meskipun Jin Yao adalah pengendali ruang tingkat 4, melawan seorang pemuda jenius seperti Langge memang bukanlah hal yang mudah dilakukan. Apalagi Langge mulai mengeluarkan satu demi satu elemennya. Namun Jin Yao belum mau menyerah dengan kekuatan penuh. Jin Yao mengerahkan tinjunya ke lantai arena membuat hempasan energi super besar bertubrukan dengan elemen petir Langge dan menyebabkan bagian tengah arena meledak membuat debu-debu memumbung tinggi di udara. Pertarungan belum selesai dan Jin Yao belum menyerah untuk ngasih paham ke pangeran Kota Petir agar lebih serius dalam menghadapi lawan di medan tempur. Jin Yao mengeluarkan salah satu kekuatan halilintar agungnya membuat sebuah senjata raksasa menyerupai tombak emas keluar dari formasi rune yang dia buat dan melesat lurus ke arah Langge. Sementara itu Langge yang masih berada di bawah hanya senyum-senyum penuh kemenangan sebelum merapal elemen petirnya dan menciptakan retakan penghilang di permukaan halilintar agung milik Jin Yao hingga akhirnya baru setelah terkena serangan terakhir Langge, Jin Yao langsung kena mental setelah mengetahui jika pemuda di hadapannya itu merupakan pengendali ruang tingkat kelima sekaligus master dari 4 elemen yang sangat langka. Sayangnya tanpa menyelesaikan pertandingan, Langge mengakui kalah kepada wasit setelah mendengar suara lonceng master kota berbunyi menandakan jika Lan Xiang baru saja mencari dirinya dan membuat Jin Yao semakin kena mental menyadari dirinya telah bertemu dengan seorang jenius seperti Langge dan mendapatkan kemenangan dengan cara yang sangat memalukan. Nah, udah dulu ya sama Langge. Sekarang kita move on dulu ke wilayah Fa, tepat di istana pejabat kota ketertiban di mana Fa Yun sang penguasa wilayah baru saja memanggil murid sekaligus anak angkatnya Fa Hua untuk menghadap. Tanpa banyak basa-basi, Fa Yun langsung menanyakan pengetahuan Fa Hua mengenai 7 mutiara ilahi yang sudah sempat Cakra Diva bahas pas opening ya. Nah, ternyata di saat yang sama, Lan Xiang juga menjelaskan tentang mutiara tersebut kepada Langge yang pada intinya di 2 tempat yang berbeda itu baik Fa Hua maupun Langge sedang sama-sama mendengar penjelasan tentang 7 mutiara ilahi dari ayah mereka. Dimulailah cerita panjang para bapak-bapak tentang legenda turun-temurun di benua peri termasuk malapetaka yang pada akhirnya menghancurkan benua itu menjadi 6 wilayah. Bapak-bapak menceritakan jika dahulunya di benua Tianxing, suku monster dan suku roh telah berhasil menyatukan seluruh benua. Nah, setelah meramalkan datangnya sebuah malapetaka besar, 2 suku besar itu mengumpulkan seluruh kekuatan mereka menggunakan gabungan darah 12 iblis dan 12 peri langit untuk menyempurnakan cahaya api dan teratai 7 warna menjadi 7 mutiara ilahi. Namun setelah malapetaka yang diramalkan datang, 7 mutiara ilahi yang seharusnya menyelamatkan benua dari kejatuhan planet monster iblis gagal melakukan tugasnya hingga terjadi tubrukan keras antara benua peri dan planet monster iblis, membuat benua Tianxing hancur dan 7 mutiara ilahi terhempas entah kemana yang memberikan kesempatan kepada umat manusia di zaman ini untuk mencarinya. Nah, tujuan dari 2 bapak-bapak mendongengkan legenda lama kepada anak mereka adalah untuk mengatur Fa Hua dan Langge pergi ke tempat yang diduga keras menjadi lokasi salah satu dari 7 mutiara ilahi, yaitu Unparallel Pearl alias mutiara tak berpasangan. Ketika Lan Xiang masih berusaha mempersuasi Langge yang keras kepala, Fa Hua mendengarkan dengan seksama semua penjelasan Fa Yun dengan mutiara tak berpasangan. Fa Yun mengatakan jika dirinya akan memerintahkan 500 anggota kuil hikmat untuk menemani Fa Hua pergi ke pulau kecil tempat mutiara tak berpasangan itu berada. Meskipun ada 500 orang lain yang mengantar, Fa Yun menekankan jika Fa Hua harus masuk seorang diri ke dalam pulau. Jika putra angkatnya itu berhasil menemukan mutiara tak berpasangan, Fa Yun yakin jika penerus wilayah Fa masa depan itu akan diperhatikan oleh utusan langit.
Karakter manusia wilayah ketertiban yang memang cenderung penurut dan tidak neko-neko, Fahua tanpa banyak bertanya mematuhi perintah ayahnya. Tapi di tempat lain Lang Xiang harus menghadapi nasib yang berbeda, di mana pemimpin kota petir itu hampir kena darah tinggi saat putranya harus menolak permintaan mencari 7 mutiara ilahi. Karena tidak punya pilihan lain, akhirnya Lan Xiang pun mengeluarkan jurus astra akhirnya, yaitu menceritakan tentang rencana pernikahan Langge yang disusun oleh Xiang Yun, yang mengartikan kalau nggak mau nyari mutiara ilahi ya kawin aja sana. Melihat ayahnya yang selama ini menjalani hidupnya sebagai suami takut istri, Langge tahu jika menikah akan benar-benar mengekang kebebasannya. Karena itulah daripada mengikatkan diri kepada perempuan barbar seperti ibunya, Langge dengan berat hati pun menuruti permintaan ayahnya untuk mencari mutiara tak berpasangan. Lan Xiang tidak bisa menahan senyuman karena berhasil mengendalikan anak semata wayangnya dan menjelaskan kepada Langge jika kebebasan tanpa pengorbanan itu tiada artinya. Untungnya setelah mengungkapkan berbagai hal yang tidak menyenangkan itu, Lan Xiang membuat satu keputusan yang bisa menyenangkan hati anaknya, yaitu mengizinkan Langge untuk menggunakan semua elemen yang dia miliki dalam upaya pencarian mutiara ilahi. Mendengar bahwa dia bisa mengeluarkan semua elemennya setelah sekian lama memang membuat rasa girang dan antusias kembali memuncah dalam diri Langge. Sepanjang perjalanan melintasi lautan, Langge terus bernyanyi ditemani oleh lumba-lumba peliharaannya yang berperan sebagai backing vokal dadakan. Di saat yang sama, Fahua juga sedang berada di kapal perang kecil yang sedang membawanya ke pulau yang sama dengan Langge. Nah, karena Langge terlalu fokus dengan konser solonya, dia tidak sadar sedang berenang ke arah kapal Fahua dan hampir saja menabrak kapal tersebut. Fahua tanpa bergeming sedikit pun hanya memicingkan matanya melihat orang random entah dari mana datang ini tiba-tiba hampir menabraknya. Di sisi lain, Langge selaku pengendara yang ugal-ugalan malah bersiap menyemprot pemilik kapal yang hampir saja membuat wajah gantengnya terluka. Sekali lihat dua pemuda itu tahu jika mereka memiliki niat yang sama dan segera meminta pihak lain untuk pergi karena merasa mutiara tak berpasangan harus menjadi milik mereka. Berhubung dua pihak sama-sama ngotot, maka tidak ada hal lain yang bisa mereka lakukan kecuali baku hantam untuk menentukan siapa yang paling berhak meneruskan perjalanan mencari mutiara ilahi. Fahua mengeluarkan kitab penegak kebenaran, membuka lembaran anugerah ilahi suci tingkat 7-nya dan menciptakan sebuah sosok emas raksasa bersila muncul di belakangnya. Melihat tingkatan kekuatan Fahua juga sikap super serius itu membuat Langge tidak bisa menahan gemes untuk menggoda si pemuda kota ketertiban. Sayangnya Langge mungkin tidak menyadari jika Fahua tidaklah datang sendirian melainkan keroyokan dengan 500 murid Aula Hikmat. Secara bersama-sama ke-50 murid kota ketertiban itu mengeluarkan kitab sucinya dan menghimpun energi yang pada akhirnya ditembakkan lurus ke arah Langge. Jadi manusia wilayah Fa memang sukanya keroyokan gini guys. Lebih tepatnya disebut dengan tipe pertarungan kolektif karena mereka bisa mendapatkan tambahan kekuatan dari kitab-kitab milik orang lain. Sementara itu Langge mulai mengeluarkan elemen apinya yang mengartikan sudah ada 3 elemen kekuatan yang ditunjukkan oleh pemuda random tersebut. Fahua sama sekali tidak tersinggung disebut main keroyokan karena menurut idealisme orang wilayah Fa, memerintah merupakan satu bentuk kebijakan. Karena itulah Fahua tidak mau mendengarkan protesan Langge sama sekali dan lanjut mengeluarkan serangan anugerah ilahinya kepada Langge hingga akhirnya membuat Langge terlempar sampai ke pulau kecil. Nah, ketika dua main karakter kita fokus masih baku hantam sama satu sama lain, ternyata setelah dipentalkan dengan cahaya ilahi gabungan murid-murid kota terketiban, Langge benar-benar kesal hingga akhirnya menantang Fahua untuk baku hantam sendiri jika memang pemuda jenius itu benar-benar jantan. Sementara Fahua sendiri tidak mau banyak merespon kejulitan Langge, lagi pula memang Fahua akan memasuki pulau seorang diri sesuai dengan perintah ayahnya. Begitu masuk ke dalam pulau, Fahua langsung merasakan panggilan aneh merasuk dalam pikirannya dan bergegas mengikuti panggilan tersebut. Namun ternyata Langge yang belum terima dengan keroyokan sebelumnya tiba-tiba muncul kembali dan ngajakin Fahua baku hantam ulang.
Ternyata Fahua mampu menghalau serangan Langge dengan begitu mudah, kemudian memasang wajah meremehkan seolah mengatakan serangan lu segini aja bro, gitu kan. Raut meremehkan itu terus bertengger di wajah Fahua yang akhirnya membuat sang pangeran kota petir semakin naik pitam dan merapal teknik bila angin miliknya. Ribuan angin menyerupai sabit kehijauan menghujam ke arah Fahua bertabrakan dengan teknik area terlarang dewa ilahi milik Fahua. Baru beberapa saat setelah Fahua berhasil menghalau serangan itu, Langge tanpa memberikan jeda sedikit pun kembali merangsek ke arah Fahua dengan gumpalan energi petir di tangannya dan langsung bertabrakan dengan cahaya ilahi Fahua, menimbulkan persinggungan energi yang meluap-luap timbul di antara dua pemuda tersebut. Sayangnya baku hantam epik antara Langge dan Fahua terganggu ketika tiba-tiba muncul sebuah batu raksasa yang terbang ke arah mereka berdua, membuat Fahua dan Langge terpaksa menyudahi baku hantam mereka untuk menghancurkan batu tersebut hingga tiba-tiba saja muncul lagi satu orang lain bernama Xiangzong yang berasal dari wilayah Sheng. Xiangzong memiliki perawakan yang tinggi besar dengan kekuatan fisik yang luar biasa dan bisa disepadankan dengan binatang buas. Dengan mudahnya Xiangzong mementalkan Langge dan Fahua dengan satu gebukan tinjunya. Tidak selesai sampai di situ, Xiangzong melanjutkan unjuk kemampuannya dengan merapalkan teknik transformasi iblis yang merupakan teknik khas wilayah Sheng. Seketika Xiangzong berubah menjadi monster beruang raksasa dengan kekuatan yang berkali-kali lipat. Setelah melihat transformasi tersebut, baik Langge maupun Fahua langsung sadar jika mereka sedang melawan petarung dari wilayah Sheng. Langge semakin kesal dengan kemunculan manusia setengah hewan yang entah dari mana ini dan memutuskan untuk merapal teknik guntur misterius yang mampu mengenai telak punggung Xiangzong hingga pemuda wilayah Sheng itu kembali ke wujud aslinya. Selesai urusan dengan Xiangzong, Langge menyadari jika sejak tadi ada orang lain yang menyaksikan baku hantam mereka dan meminta orang itu untuk segera menunjukkan dirinya. Baru setelah itu muncullah seorang lagi manusia wilayah Sheng yang memiliki penampilan jauh berbeda dengan Xiangzong. Dia adalah Sheng Lian, wanita suci dari wilayah Sheng yang muncul dengan begitu anggun, ditemani gugur bunga menari di sekitarnya. Berbeda dengan kakaknya yang begitu barbar, Sheng Lian berusaha mengajak kedua pemuda di depannya ngobrol cantik, memperkenalkan diri karena tak kenal maka tak sayang, sampai dengan membicarakan tujuan masing-masing sampai harus bertemu di pulau ini. Balelol kia, aduh. Langge sudah tahu jika manusia setengah binatang dan perempuan cantik yang baru saja muncul ini juga mengincar mutiara tak berpasangan seperti dirinya. Xiangzong sih pengen langsung baku hantam aja, namun tindakan barbar itu tidak disetujui oleh Sheng Lian yang ingin mencari penyelesaian lewat jalur damai karena tiga wilayah mereka sudah memutuskan untuk saling membantu sejak malapetaka di zaman kuno. Nah, saat Sheng Lian dan Langge masih terlibat obrolan serius, Fahua malah fokus pada jurang di dekatnya. Saat sekali lagi mendengar panggilan aneh seperti yang dia dapatkan kali pertama memasuki pulau tersebut. Tanpa teding aling-aling, Fahua melompat ke dasar jurang membuat tiga orang lain yang awalnya masih diskusi tiba-tiba jadi panik melihat Fahua yang curi star nyari mutiara tak berpasangan lebih dulu. Akhirnya Langge yang tak ingin kalah pun menghentikan diskusi sepihak dan menyusul Fahua memasuki jurang. Karena dua pemuda itu tiba-tiba saja pergi lebih dulu, Sheng Lian tentu tidak bisa tinggal diam dan mengajak kakaknya untuk segera menyusul mereka. Tapi anehnya, dua muda-mudi wilayah Sheng itu tidak bisa masuk ke dalam jurang yang sama, seolah jurang tersebut memiliki pelindung padahal sebelumnya Fahua dan Langge masuk tanpa ada hambatan. Sementara itu di dasar jurang, Langge kebingungan kenapa dua orang wilayah Sheng itu tidak menyusul mereka ke dalam jurang jika memang benar-benar menginginkan mutiara tak berpasangan. Baru kemudian Fahua menjelaskan jika yang bisa mendekati mutiara ilahi hanyalah orang yang datang sendirian ke pulau. Nah, karena di dalam jurang hanya tinggal mereka berdua, Fahua sudah siap baku hantam nih kalau Langge macam-macam lagi. Tapi pangeran kota petir itu malah meminta Fahua menahan diri dan menyarankan baku hantam kalau mutiara tak berpasangan sudah ditemukan. Karena enggak ada untungnya juga baku hantam terlalu dini, Fahua pun setuju dan perjalanan mereka menemukan mutiara tak berpasangan pun dimulai.
Meskipun sudah setuju untuk tidak baku hantam, nampaknya Fahua tidak bisa menahan rasa penasarannya begitu melihat satu lagi elemen dikeluarkan oleh Langge, menunjukkan pemuda random ini menguasai 4 elemen sekaligus yang bahkan sulit dilakukan oleh umat ilahi. Karena kesal sebelumnya sudah diganggu terus-terusan oleh Langge, juga tidak mau membiarkan Langge mendapatkan kesempatan pertama mendapatkan mutiara tak berpasangan, Fahua pun dengan jahilnya memasang perisai ilahi hingga Langge menabraknya, membuat pangeran kota petir itu auto misu-misu dan kembali memicu gontok-gontokan di antara mereka berdua. Setelah gontok-gontokan sesaat itu sampailah Fahua dan Langge di hadapan sebuah kuil terbuka misterius, membuat intuisi mereka menajam berpikir bahwa inilah tempat mutiara yang mereka cari-cari. Tanpa membuang banyak waktu lagi, Fahua dan Langge memasuki kuil ilahi tersebut dan disambut dengan pemandangan bola batu raksasa yang berada di tengah-tengah kuil. Bola batu itu terlihat begitu aneh, membuat baik Langge maupun Fahua sama-sama meragukan apakah batuan absurd di depan mereka ini benar-benar senjata ilahi yang legenda secara turun-temurun. Langge pun berinisiatif untuk menjajal kekuatannya dengan menembakkan beberapa bilah anginnya ke arah mutiara tak berpasangan. Benda itu memang tidak tergores sedikit pun dengan kekuatan bilah angin Langge, namun anehnya bongkahan batu itu juga tidak memberikan respon sama sekali. Sehingga bahkan Fahua yang cerdas pun bertanya-tanya apakah mutiara tak berpasangan yang telah dia cari ini betul-betul nyata. Fahua yang tidak mampu menahan rasa penasarannya akhirnya bergerak mendekat dan menyentuh batu tersebut sebelum merasakan energi dalam tubuhnya tiba-tiba terserap dengan cepat. Nah, berhubung Fahua nggak mau menderita sendirian, pemuda kota hikmat itu berakting seolah ingin merebut mutiara itu lebih dulu dan membuat Langge dengan tergesa-gesa memegangnya juga hingga ikutan terjebak. Begitu Langge dan Fahua menempelkan tangan mereka ke permukaan bongkahan batu, seketika itu kuil ilahi bergoncang hebat, seiring dengan bola batu raksasa yang terus menyedot energi dua pemuda wilayah beda itu, seperti berusaha mendapatkan makanan untuk membangkitkan diri. Ketika itulah cahaya menyusup di antara retakan bongkahan batu membuat tidak hanya di bagian dalam kuil ilahi yang bergetar, namun keseluruhan arena pulau tak bernama bahkan sampai laut-laut yang berada di sekitar pulau juga merasakan hebatnya goncangan yang disebabkan oleh bola batu raksasa tersebut. Goncangan itu juga dirasakan oleh Seng Lian dan Xiang Zong yang masih berjaga di bibir jurang, membuat dua utasan wilayah Seng itu panik, berpikir jika mutiara tak berpasangan telah jatuh ke tangan Fahua atau Langge. Xiang Zong yang sudah tidak mampu menahan diri lagi akhirnya dengan nekat berencana menghancurkan pelindung di bibir jurang, dan akhirnya dibuat terkaget-kaget karena pelindung yang sebelumnya menahan mereka berdua untuk masuk kini telah hilang, sehingga menambahkan keanehan-keanehan lain di pulau tak bernama. Di kuil ilahi, inci demi inci energi Fahua dan Langge terus tersedot hingga dua pemuda itu merasakan kesadaran mereka semakin kabur. Sementara batu besar itu malah semakin bercahaya seiring dengan banyak energi yang dia dapatkan. Secara perlahan-lahan batu-batuan retak pada batu raksasa itu melonggar seperti memberikan ruang pada inti yang ada di dalamnya, di mana inti tersebut tidak lain dan tidak bukan merupakan mutiara tak berpasangan. Langge dan Fahua dapat melihat samar-samar bulatan emas berkilauan di tengah batu raksasa yang membuat mereka antusias. Di sisi lain semakin merasa lemas karena energinya terus tersedot hingga akhirnya Langge merasa seperti kehilangan kesadaran saat tiba-tiba muncul cahaya yang begitu menyilaukan dari dalam bongkahan batu raksasa. Apa yang Langge ketahui selanjutnya hanya dirinya yang terbaring di lantai kuil ilahi saat Xiang Zong dan Seng Lian akhirnya berhasil menemukan dirinya. Xiang Zong yang melihat Langge dalam kondisi tidak berdaya berpikir untuk membalaskan dendam atas kekalahannya di pintu masuk pulau, namun Seng Lian mengingatkan Xiang Zong untuk mengutamakan mutiara tak berpasangan dan meminta kakaknya menggeledah seluruh tubuh Langge sementara dia akan menggeledah tubuh Fahua. Meskipun awalnya Seng Lian sempat tidak kuat iman melihat paras tampan laki-laki di depannya, putri suci wilayah Seng itu kembali menyadarkan diri dan fokus mencari tahu keberadaan mutiara tak berpasangan. Sayangnya dia tidak menemukan apapun di tubuh Fahua, begitu juga dengan Xiang Zong yang mengalami hal serupa.
Bahkan saat Seng Lian berusaha memeriksa gelang ruang milik Langge, bukannya menemukan mutiara tak berpasangan, tampaknya perempuan cantik itu malah melihat hal yang enggak-enggak di dalam gelang pangeran petir tersebut. Menurut kalian dia ngelihat apa sih? Seng Lian yang tidak bisa menahan rasa malunya setelah melihat isi gelang Langge akhirnya memutuskan untuk menyudahi ekspedisinya di pulau tak bernama, menyimpulkan jika mutiara tak berpasangan tidak lebih dari sekedar legenda dan ilusi semata, sebelum mengajak Xiang Zhan untuk segera meninggalkan pulau tersebut. Namun nampaknya Xiang Zong belum puas membalaskan dendamnya kepada Langge dan Fa Hua, sehingga manusia beruang itu memutuskan untuk membuat dua pemuda wilayah beda itu mengalami hal yang akan membuat mereka menanggung malu seumur hidupnya. Setelah Seng Lian dan Xiang Zong pergi dari kuil ilahi, barulah Langge dan Fa Hua sama-sama menghentikan akting tidak sadarkan diri mereka. Sementara Langge sudah mengeluarkan seisi kebun binatang, saking kesalnya dengan perbuatan tidak senonoh Xiong Zhan. Fa Hua nampaknya tidak banyak ambil pikir dan masih mempertahankan sikap seriusnya. Calon pemimpin masa depan kota hikmat itu mengeluarkan formasi terbangnya dan dengan santai meninggalkan kuil ilahi untuk kembali menuju dunia luar, membiarkan Langge masih mencak-mencak di belakangnya. Singkat cerita, baik Fa Hua dan Langge sudah keluar dari pulau di mana Xiaolan alias lumba-lumba peliharaan Langge telah menunggunya di pinggir pantai. Tidak mau terlalu lama-lama dalam kekesalan, Langge pun memutuskan untuk segera kembali ke kota petir bersama Xiaolan dan melakukan konser solo sepanjang jalan lagi untuk membuat hatinya senang. Sementara itu, Fa Hua juga telah bergabung dengan rombongan murid-murid kuil hikmat dan melakukan kultivasi untuk mengembalikan energinya yang sebelumnya disedot oleh batu raksasa. Namun ketika sedang Wallace melakukan kultivasi, tiba-tiba Fa Hua merasakan hawa aneh mendekati kapalnya dan ternyata Fa Hua yang merasakan kehadiran sosok lain dengan aura membunuh yang kuat itu langsung memperingatkan rombongannya dan membuat seketika suasana di atas kapal menjadi riuh karena rombongan kota hikmat berlarian panik ke sana dan kemari. Untuk melindungi rombongannya, Fa Hua langsung mengaktifkan salah satu teknik anugerah ilahinya dan membuat formasi yang mampu menjauhkan kapal dari jangkauan si monster laut. Juga mengajak teman-temannya membuat perisai dengan kitab masing-masing. Namun masalahnya ternyata tidak selesai. Monster itu dengan begitu mudah mengempaskan bola perisai yang dibuat oleh rombongan kota hikmat sebelum berputar-putar di sekitar kapal, menciptakan pemandangan yang luar biasa mencekam dan mengintimidasi. Fa Hua berusaha mencari tahu makhluk apakah yang sebenarnya sedang mengganggu rombongannya. Ternyata monster itu adalah suku naga laut yang sepertinya berpikir jika rombongan kota Fa Hua telah menipu tuan mudanya. Mendengar hal yang sungguh asing baginya itu tentu membuat Fa Hua bertanya-tanya karena dirinya sama sekali tidak merasa pernah mengusik suku naga laut. Fa Hua berusaha menjelaskan jika dia tidak pernah sekalipun bertemu dengan tuan muda monster laut dan sepertinya telah terjadi kesalahpahaman di antara mereka. Calon pemimpin kuil hikmat itu meminta naga laut untuk menenangkan diri. Namun nampaknya naga laut itu sudah terlanjur membenci rombongan keluarga Fa dan pada akhirnya tetap memutuskan untuk menyerang Fa Hua untuk membalaskan dendam tuan mudanya. Naga laut meludahkan sebuah tombak kristal dari mulutnya membuat Fa Hua berusaha keras menahan serangan itu dengan perisai anugerah ilahinya. Namun bagaimanapun juga kekuatan suku manusia dan suku monster seperti naga laut pastilah sangat berbeda. Meskipun Fa Hua diberkahi dengan anugerah ilahi yang luar biasa kuat, serangan naga laut tetap mampu menembus perisainya, membuat para pengasuh yang dikirim ke Fa Hua kelabakan takut terjadi apa-apa kepada jenius kota hikmat tersebut. Di saat itulah muncul cahaya berkilauan dari kening Fa Hua dan tiba-tiba saja ketika tombak kristal naga laut melukai pundak kiri Fa Hua, Langge yang berada jauh di sana mengalami luka yang sama, membuat sang pangeran kota petir terkejut terheran-heran. Gak ada angin, gak ada hujan kok tiba-tiba saja pundaknya tergores.
Keanehan yang terus terjadi ketika muncul sebuah cahaya ilahi yang begitu menyilaukan di hadapan Fahua dan Langge yang membuat dua pemuda itu seperti tersedot menuju dimensi asing. Di sanalah mereka menghadap run emas diiringi dengan sayup-sayup suara yang melantunkan sebuah syair tentang pasangan tak tertandingi. Serta dua kehidupannya menjadi satu dan tepat ketika dua pemuda menyentuh run di hadapan mereka. Blar, dalam sedetik Langge menghilang dari punggung Xiaolan dan muncul di hadapan Fahua dengan cara yang begitu misterius. Jangankan kita, pelakunya sendiri juga kebingungan setengah mati dengan kejadian yang baru saja mereka alami. Baik Langge dan Fahua saling menyalahkan, berpikir pihak lain telah melakukan sesuatu yang buruk hingga hal ini terjadi. Sayangnya pertikaian antara Fahua dan Langge harus disudahi ketika naga laut kembali mengamuk berpikir Fahua dan sekutu yang baru dia panggil telah merendahkan suku naga laut. Naga laut membelah tubuhnya menjadi dua dan benar-benar menyerang membabik buta kepada Fahua maupun Langge yang berusaha menjauhkan diri dari perkelahian itu. Karena upayanya untuk tidak ikut campur gagal dan naga laut tetap menargetkan dirinya, Langge pun tidak punya pilihan selain melawan. Kilatan petir muncul di iris biru langit sang pangeran kota petir sebelum menembakkan beberapa bila angin ke arah bayangan naga laut hingga membuat sedikit demi sedikit tubuh bayangan itu retak dan akhirnya hancur berkeping-keping. Sementara itu Fahua yang menghadapi versi asli dari naga laut merasa lebih kesulitan karena tubuh aslinya pastilah memiliki kekuatan yang jauh lebih besar. Naga laut yang sebelumnya berada di bawah laut kini kembali melompat tinggi memumbung ke langit, kemudian menukik tajam ke arah kapal rombongan Fa. Melihat serangan yang sungguh berbahaya itu, tentu saja Fahua dengan sigap meminta rombongannya untuk segera menyusun formasi dan menciptakan pelindung. Tapi ternyata serangan itu begitu kuat hingga perisai ilahi yang mereka pasang tetap tertembus dan bahkan beberapa orang terjun bebas dari kapal. Saking kerasnya hantaman tubuh naga laut. Belum puas setelah menjatuhkan beberapa rombongan, naga laut terus mengamuk hingga menghancurkan seisi kapal. Menyelami laut dengan membabi buta, membuat ombak semakin sebelum kembali naik ke permukaan dan mengalihkan serangan Langge. Melihat Langge menjadi incaran naga laut, Fahua tidak bisa tinggal diam saja dan langsung melompat ke sisi Langge dengan kitab ilahi di tangannya. Meskipun Fahua melompat ke sampingnya, Langge tetap tidak dapat menahan kengerian karena terus harus terlibat baku hantam dengan naga laut secara dadakan. Karena itulah Langge juga tetap menghimpun energi dan siap merapal teknik bila angin miliknya hingga tiba-tiba... Tiba-tiba saja energi dalam tubuh Langge terasa menghilang membuat dua orang itu langsung paham jika mereka sedang saling menyatukan energi di tubuh Fahua. Suntikan energi itu telah meningkatkan kekuatan Fahua hingga mampu merapal teknik penjara semesta untuk menahan pergerakan naga laut. Meskipun bisa memenjarakan naga laut, menahan kekuatan monster seperti itu tentu tidak bisa dilakukan terus-menerus. Karena itulah Fahua membagi energinya kepada Langge dan meminta Langge untuk segera menyerangnya dengan kekuatan penuh. Langge dengan cepat merapal teknik elemen angin tingkat ke-7 dan menciptakan serangan angin ilahi yang mampu memukul mundur naga laut. Meskipun serangan Langge mengenai naga laut dengan telak, ternyata suku monster itu belumlah kalah dan kembali naik ke permukaan untuk memberikan serangan balasan. Fahua segera memerintahkan rombongannya untuk membuka kitab ilahinya masing-masing dan menyusun teknik patung suci. Fahua memberikan perintah yang demikian bukan tanpa alasan. Ternyata calon pemimpin kuil hikmat itu berencana untuk mentransfer kekuatan seluruh rombongan kepada Langge agar si pangeran kota petir bisa menciptakan serangan yang jauh lebih kuat. Meskipun Langge belum begitu memahami rencana dan strategi yang disusun Fahua, pemuda itu dengan patuh terbang di depan seluruh bangunan kapal, menerima suntikan energi dari seluruh kitab ilahi milik rombongan kota ketertiban, dan mengangkat palu petirnya tinggi-tinggi sebagai penampung energi yang melimpah ruah tersebut. Baru setelah energi terkumpul di palu petir Langge, pangeran kota petir itu mengangkat gandanya tinggi-tinggi sebelum menghantamkan senjata ilahinya itu kepada naga laut dengan sangat keras. Ternyata di saat yang sama dengan aluyunan palu Langge, sosok patung suci yang diciptakan dari cahaya ilahi orang-orang wilayah Fa juga menggenggam gada emas raksasa yang mengayun serentak dengan gerakan palu Langge.
Langge mengayunkan palunya berkali-kali dan diikuti oleh gada emas patung suci yang juga menggempur kepala naga laut dalam jumlah serangan yang sama dengan Langge. Ayunan demi ayunan gada membentur kepala naga laut berkali-kali membuat satu demi satu gigi suku monster itu patah dan terbang keluar hingga akhirnya serangan terakhir gada emas itu mencabut nyawa naga laut dari tubuhnya dan membuat sang penguasa lautan terbaring di dasar samudra untuk selama-lamanya. Langge mendarat di kapal sambil melonjak kesenangan telah mengalahkan salah satu makhluk terkuat di lautan dengan tangannya. Tidak jauh berbeda dengan Langge, rombongan wilayah Fa pun terlihat begitu senang setelah baru saja melihat keajaiban luar biasa. Bagaimana suku manusia mengalahkan suku naga laut. Namun kesenangan itu tidak berlangsung lama karena Fa Hua dan Langge kembali mengingat keanehan yang baru saja menimpa mereka. Baru setelah berpikir beberapa lama, dua pemuda beda kepribadian itu sampai pada satu kesimpulan yang sama, yaitu mutiara tak berpasanganlah yang sudah membuat kehidupan mereka berdua menyatu. Meskipun mereka memikirkan hal yang sama, tampaknya baik Langge maupun Fa Hua tidak terima jika mereka harus berbagi kehidupan dengan salah satu orang yang selalu membuat mereka kesal. Apalagi Langge yang nyawanya hampir saja terancam karena urusan pribadi Fa Hua dengan naga laut. Pangeran petir itu terus merangsek dan memerintahkan Fa Hua untuk mengembalikan dirinya seperti sedia kala, hingga membuat Fa Hua kesal dan akhirnya iseng mendorong Langge menabrak bok berisi buah berduri tajam. Tapi ternyata Fa Hua lupa juga mulai saat ini dia akan berbagi kehidupan dengan Langge, termasuk juga berbagi rasa sakit. Hal itu mengartikan luka apapun yang Langge terima akan turut dia rasakan. Dan upaya Fa Hua untuk membuat Langge babak belur dengan buah berduri pada akhirnya juga membuat wajah tampannya ikut babak belur. Melihat Fa Hua jatuh dalam perangkapnya sendiri membuat Langge tertawa hingga usus-ususnya bergetar hebat. Membuat Fa Hua semakin dan semakin kesal melihat tingkah kekanak-kanakan sang pangeran kota petir. Baru setelah kedua orang yang sangat berkebalikan itu sudah sama-sama tenang, Langge dan Fa Hua duduk berhadapan dan mendiskusikan eksistensi mutiara tak berpasangan lebih dalam. Dalam obrolan itu, kedua pemuda itu menyimpulkan jika salah satu mutiara paling spesial dari 7 mutiara ilahi ini memiliki kegunaan untuk menggabungkan dua kehidupan. Jadi selain berbagi luka dan rasa sakit, mereka juga bisa menggunakan efek mutiara tak berpasangan untuk membagi energi, seperti halnya yang mereka lakukan saat melawan naga laut. Mereka juga ingat jika sebelumnya telah melakukan teleportasi dan seharusnya Langge bisa berteleportasi sekali lagi untuk kembali ke asalnya. Informasi ini tentunya membuat kedua belah pihak sama-sama senang karena empet banget nggak sih terus-terusan nongkrong bareng orang yang nggak sefrekuensi. Tanpa membuang banyak waktu, kedua pemuda merapal mantra persatuan mereka dan berharap Langge bisa segera kembali ke asalnya. Tapi ternyata meski cahaya di kening mereka menyala, Langge tidak berteleportasi ke tempat asalnya. Membuat kedua pemuda semakin memutar otak mencari tahu cara merapal mantra persatuan yang benar. Namun ternyata tetap tidak ada yang terjadi. Padahal sudah menggunakan berbagai cara dan gaya untuk merapal mantra, bahkan Fa Hua selaku cowok cool dan keren pun rela menistakan segala cara untuk mengirim Langge kembali. Sekarang kedua pemuda itu benar-benar sudah kehabisan gaya dan postur sehingga kembali memutar otak untuk mencari cara menggunakan kekuatan teleportasi yang sebenarnya. Baik Fa Hua dan Langge mengingat-ingat kejadian apa saja yang sebelumnya mereka alami saat melawan naga laut, hingga menemukan satu lagi informasi tentang pengaruh jarak terhadap kemampuan mutiara tak berpasangan. Dua pemuda itu akhirnya ingat jika semakin dekat jarak mereka, maka kemampuan mutiara tak berpasangan juga semakin kuat. Hal itu mengartikan bahwa apabila Langge dan Fa Hua ingin berteleportasi kembali berfungsi, maka besar kemungkinan jarak fisik di antara mereka berdua harus diperkecil. Meskipun hal itu adalah sesuatu yang super duper canggung dan menajongkan, Langge dan Fa Hua tidak punya pilihan selain mencobanya dan menggali lebih dalam tentang kekuatan si mutiara tak berpasangan. Akhirnya dengan begitu berat Langge dan Fa Hua menekatkan jari telunjuk mereka berdua satu sama lain, hingga akhirnya
Akhirnya hipotesis mereka terbukti benar dan Langge pun bisa kembali bergabung dengan Xiaolan yang masih kebingungan mencari tuannya. Meskipun tanda kutip katanya mutiara ilahi merupakan senjata dengan kekuatan agung yang menakjubkan, jika hal itu terus membuatnya menyatu dengan Fa Hua, sepertinya Langge memilih untuk tidak mendapatkan kekuatan ilahi itu selama-lamanya. Namun saat Langge dan Fa Hua mengira mereka telah terbebas dari satu sama lain, keduanya menemukan kemampuan lain dari mutiara tak berpasangan, yaitu membuat mereka bisa berkomunikasi jarak jauh. Telepati gitu kalau kata kita mah. Terpaksa mendengar Langge konser solo seperti itu tentu saja membuat Fa Hua kesal, sehingga dia dengan sengaja menyakiti diri sendiri untuk membagi rasa sakit dengan Langge. Diajakin ribut begitu tentu saja Langge juga tidak mau kalah dan menyalahgunakan kekuatan mutiara tak berpasangan untuk memberikan rasa sakit kepada Fa Hua. Dengan perasaan kesal yang semakin naik ke ubun-ubun, Langge dan Fa Hua menghela napas berat setelah sadar diri mereka harus terjebak selama-lamanya dengan orang yang paling mereka benci. Waduh. Setelah kejadian aneh yang menimpa mereka di pulau tak bernama, Fa Hua dan Langge pun segera mencari pencerahan pada tokoh-tokoh besar di wilayah masing-masing. Fa Hua tentunya bertanya kepada Fa Yun, alias pemimpin kota hikmat yang merupakan ayah angkatnya. Namun sayang Fa Yun tidak memiliki clue apapun tentang efek samping mutiara tak tertandingi yang dianggap sebagai kutukan tersebut. Yang Fa Yun tahu, untuk menghilangkan sebuah kutukan diperlukan alat sihir tingkat tinggi. Meskipun hal ini bukanlah masalah kecil, Fa Yun meminta Fa Hua tidak terlalu khawatir dan tetap fokus pada latihannya. Sementara itu Langge di kota petir pun berusaha mencari pencerahan pada tetua kota, namun harus sedikit terhambat sebentar dengan tingkah laku Lan Xian yang sudah pengen tahu bagaimana hasil pencarian mutiara tak tertandingi yang dilakukan oleh anaknya. Dengan penuh emosi pun Langge menjelaskan bahwa dia tidak menemukan apapun dan tanpa mau banyak basa-basi sama bapaknya, Langge melanjutkan perjalanan mereka ke rumah tetua, namun tidak menemukan tokoh besar kotanya itu di seluruh penjuru rumah. Ketika mengedar ke seluruh rumah, bukannya menemukan tetua, Langge justru salah fokus pada aroma lezat air kehidupan alias miras racikan tetua. Mencium aroma yang sungguh menggugah nafsu untuk abok itu membuat Langge tidak mampu menahan diri dan akhirnya menegak air kehidupan banyak-banyak, membuat pikirannya langsung ngambang dan ngefly. Kalian gak boleh ngikutin ya. Langge tersenyum bahagia setelah menegak hampir separuh tong penuh air kehidupan. Senang karena setelah terus-menerus menemui hal buruk, sejak mengenal Fa Hua, sekarang Langge bisa merasakan kenikmatan yang luar biasa dari air kehidupan itu. Air setan ini. Ketika itu, tingkah laku random Langge bisa didengar dan dirasakan langsung oleh Fa Hua, membuat pemuda wilayah Fa itu tidak habis pikir melihat seberapa kekanak-kanakannya Langge. Kedua pemuda yang ditakdirkan sebagai master mutiara tak tertanding itu malah sekali lagi bertikai, saling berdebat siapa yang akan lebih dulu mendapatkan cara menghilangkan kutukan. Baru beberapa saat setelah cekcok dengan Langge, Fa Hua jadi menyesali diri karena mau-maunya membuang waktu untuk berdebat dengan Langge. Fa Hua merasa harus memegang teguh nasihat Fa Yun untuk tidak membiarkan urusan perlanggean ini mengganggu latihannya. Ketika itu Fa Hua mendengar seseorang memanggil namanya dan dia adalah Yong Xian, salah seorang penghuni rumah harapan yang dulu menjadi tempat tinggalnya ketika kecil. Jadi rumah harapan itu ya bisa dibilang kayak panti asuhan gitulah. Si Fa Hua kan dari kecil yatim piatu, makanya diangkat sama Fa Yun yang merupakan pemimpin kuil hikmat. Aduh, blah 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 gini lama-lama mulutnya. Fa Hua selaku alumni rumah harapan memiliki perhatian besar kepada Yong Xian karena pemuda kecil itu memiliki tubuh yang sangat lemah sejak kecil. Fa Hua menggendong tubuh ringkis Yong Xian dan mulai menyusuri jalanan kota bersama pemuda kecil tersebut. Dalam momen jalan-jalan itu, Yong Xian mulai membicarakan tentang pohon berbunga indah yang membentang di tengah kota dan menyayangkan jika pohon seindah itu akan segera layu. Yong Xian memang melihat pohon, namun omongan pemuda kecil itu justru membuat Fa Hua berpikir jika kosakata
tanda kutip segera layu justru lebih mirip dengan kondisi Yongxian saat ini. Namun Fahua tidak mau membuat Yongxian bersedih dan menceritakan tentang sebuah bunga abadi yang tidak akan layu selama-lamanya. Tapi ternyata mendengar tentang bunga abadi membuat Yongxian semakin sedih karena berpikir dia tidak akan bisa melihat bunga tersebut. Fahua berusaha memberikan suntikan semangat kepada Yongxian dengan mengatakan akan mengajaknya melihat bunga abadi setelah Yongxian besar nanti. Hal itu tentu saja membuat Yongxian berubah antusias dan dengan penuh kebahagiaan pemuda kecil itu berlarian di jalanan kota. Apalagi setelah Fahua berkata akan mengajak dirinya bermain layangan. Namun sayangnya antusiasme yang begitu besar itu tidak bisa diterima oleh tubuh Yongxian yang akhirnya membuat pemuda kecil itu kolaps di tengah jalan. Sementara itu di rumah tetua kota petir, Langge masih terus meracau dan mengemukakan kebenciannya kepada Langge hingga tiba-tiba tetua kota yang Langge cari-cari akhirnya datang dalam keadaan marah melihat bagaimana bocah kurang ajar ini telah ngacak-ngacak rumahnya. Lebih dari itu, tetua kota sangat kesal ketika mengetahui Langge mencuri air setan miliknya yang sudah pernah pemuda itu lakukan berkali-kali. Tepat saat tetua kota hampir saja mengutuk Langge menjadi babik 7 lautan, pangeran kota petir itu mengaum penuh penderitaan, mengabarkan jika dirinya sudah terkena kutukan. Meskipun tetua memang menghentikan kutukannya, tapi mbah-mbah itu tidak langsung percaya dengan perkataan Langge. Berhubung pemuda itu memang sering berbohong demi mendapatkan air setan. Melihat bagaimana tetua sudah marah besar, Langge pun akhirnya menyerah, tidak mau memperpanjang debat dan langsung meminta pencerahan pada tetua tentang cara menghilangkan kutukan. Melihat bocah kurang ajar ini akhirnya berbicara serius, tetua pun menurunkan tongkat sihirnya dan bergegas menarik tubuh Langge mendekat kepadanya untuk mengecek apakah benar pemuda itu telah mendapatkan kutukan. Dengan cepat tetua meletakkan 2 jarinya di kening Langge, membuat seketika cahaya keemasan keluar dari sana dan ternyata... Tapi ternyata bukannya memberikan solusi, tetua kota malah semakin marah saat menemukan bahwa energi di dalam darah Langge sangatlah melimpah ruah, jauh meningkat dan lebih banyak daripada orang biasa. Kondisi tubuh yang sangatlah prima seperti itu sama sekali tidak menunjukkan kalau seseorang telah terkena kutukan. Karena itulah tetua semakin yakin jika Langge memang hanya menipu untuk mendapatkan air setan, yang membuat tetua sudah tidak bisa menahan kekesalan hingga akhirnya menendang sang pangeran kota petir keluar dari rumahnya. Belum selesai masalah dengan kutukan, sekarang Langge dibuat bingung sekali lagi saat salah satu prajurit dari istana ratu tergopoh-gopoh menemuinya, berkata bahwa ada sesuatu yang sangat penting ingin disampaikan oleh ratu kepadanya. Mendengar kabar heboh seperti itu, Langge bergegas menuju istana ratu tempat emaknya berada. Sekarang kita balik lagi ke Fahua yang sudah berada di rumah harapan setelah membawa Yongxian yang sudah pingsan di jalan dan meminta Guru Deng melihat keadaannya. Setelah memeriksa Yongxian, Guru Deng merasa begitu putus asa melihat kondisi Yongxian yang semakin memburuk. Meskipun Fahua berharap Yongxian akan segera membaik, Guru Deng tidak menyembunyikan fakta jika keadaan fisik Yongxian memang sudah selemah ini. Mendengar hal itu, Fahua tidak bisa merasa diam saja dan akhirnya memutuskan untuk mendapatkan buah penopang kehidupan. Guru Deng tergoncang karena dia tahu buah penopang kehidupan sangatlah mahal. Bisa-bisa Fahua harus bekerja seumur hidupnya demi membayar hutang apabila membeli buah tersebut. Namun keputusan Fahua sudah bulat. Apapun yang terjadi, dia harus menyelamatkan hidup Yongxian. Fahua harus memastikan Yongxian tumbuh dewasa, setidaknya sampai pemuda kecil itu bisa memilih masa depannya sendiri. Singkat cerita, Fahua telah mendapatkan buah penopang kehidupan setelah meminjam uang dalam jumlah besar pada Paviliun Seng Seng. Begitu keluar dari Paviliun Seng Seng, putri Paviliun yang kita sebut aja dia Mawar juga bergegas keluar dan menghampiri Fahua yang berusaha keras mengabaikan Mawar.
Setelah mengejar Fahua, Mawar menawarkan kepada Fahua untuk menghapus semua hutangnya selama Fahua mau menuruti satu permintaannya. Aduh, udah mulai ada pakboyan gini guys. Tanpa tedeng aling-aling, Mawar langsung meminta Fahua menukar semua utang itu dengan menjadi kekasih Mawar, yang membuat Fahua langsung terkejut terheran-heran sampai tangan Aing juga kena meja. Namun walau sudah dibuat efek bling-bling oleh studio sedemikian rupa, tampaknya Fahua tetap tidak tertarik sama sekali dengan penawaran Mawar. Dengan dinginnya Fahua malah berkata jika dia pasti akan melunasi hutang-hutangnya pada Pavilion Senseng, yang membuat Mawar mencak-mencak kenapa Fahua begitu jual mahal pada gadis secantik dirinya. Bahkan setelah Fahua secara gamblang mengatakan bahwa Mawar bukanlah tipe idealnya, gadis itu masih penuh api-api mengatakan bahwa dia bisa berubah seperti tipe yang Fahua inginkan. Duh, kalian dikejar-kejar cewek kayak gini nggak? Aduh. Langga yang mendengar telenovela di tengah siang bolong begitu tidak dapat menahan tawanya. Langga baru tahu jika Fahua semiskin itu sampai harus menjual dirinya sendiri untuk mendapatkan uang. Yang lebih membagongkan lagi adalah juga ada orang yang bersedia membeli Fahua yang menurut Langga sangatlah menyebalkan. Saat hampir saja dua pemuda beda kepribadian itu mau bertikai lagi, Fahua dikagetkan oleh pesan dari dua bawahan Fayun tentang hal penting yang hendak disampaikan Fayun kepadanya. Dan oleh karena itulah Fahua pun bergegas ke kuil hikmat, sementara Langga melanjutkan perjalanannya menemui emaknya Xian Yun. Ternyata hal maha penting yang ingin disampaikan Xian Yun kepada Langga adalah rencana pernikahannya, yang membuat Langga sekali lagi pening bukan kepala melihat bagaimana ibunya sudah pengen gendong cucu. Nah, tapi berhubung lagi Langga Xian Yun adalah manusia paling menakutkan di muka bumi, pangeran kota petir itu juga tidak berani menentang ibunya secara gamblang. Langga buru-buru memutar otaknya yang cerdas dan mencari alasan brilian apa yang bisa ia gunakan untuk menunda rencana pernikahan ini. Barulah kemudian Langga menemukan satu cara yang bisa membuat dirinya terbebas sementara waktu dari rencana pernikahan Xian Yun. Langga mulai memuji-muji kecantikan, kemampuan dan kepintaran ibunya, menganggap Xian Yun adalah wanita paling hebat di muka bumi, dan satu-satunya harapan dalam percintaan adalah menemukan perempuan yang paling tidak mendekati kehebatan seperti ibunya. Xian Yun yang pada dasarnya juga 11-12 narsis sama kayak anaknya Langga, awalnya sempat masuk dalam bualan putranya. Namun sepersekian detik kemudian Xian Yun langsung sadar kalau anaknya hanya membual saja. Ya, walaupun Xian Yun merasa omongan Langga tidak sepenuhnya salah tentang calon istri yang setidaknya harus sedikit mirip dengan dirinya, Xian Yun tetap bersikukuh memerintahkan Langga untuk mengikuti kencan buta yang sudah dipersiapkan jauh-jauh hari. Berhubung jurus gombal dan bualan sudah tidak bekerja kepada ibunya, Langga tidak memiliki pilihan selain kabur dan beralasan ingin mencari tetua untuk menghindari ibunya. Di luar istana Ratu, Langga mulai membayangkan jika suatu saat nanti dia benar-benar memiliki seorang pujaan hati, namun kutukan mutiara ilahi ini belum hilang, bukanlah hal itu sama saja dia berbagi bini sama Fahua. Tapi belum juga Langga berhasil menenangkan diri dari bayangan liar tentang malam pertama digangguin Fahua. Langga sudah terjun bebas ke tanah setelah Lan Xian menarik kakinya dengan begitu kejam. Langga sudah mendengus putus asa, berpikir jika ayahnya juga akan mendesak agar dirinya segera menikah. Namun ternyata Lan Xian justru mengatakan jika dia punya satu cara yang bisa Langga gunakan untuk membebaskan diri dari rencana pernikahan. Ketika itulah Lan Xian menjelaskan jika beberapa waktu ke depan wilayah Shen akan menyelenggarakan pertandingan 5 tahunan. Menurut Lan Xian jika Langga mengikutinya maka akan menjadi alasan untuk menolak kencan buta yang sudah direncanakan Xian Yu kepadanya. Sementara itu di wilayah Fahua sudah menemui Fayun, berharap ayah angkatnya telah menemukan cara untuk menghilangkan kutukan mutiara tak tertandingi. Sayangnya Fayun yang sudah bertanya pada utusan lain hanya menyampaikan bahwa menurut utusan langit Fahua tidak bisa melakukan apapun dan hanya bisa membiarkan mutiara ilahi itu berkembang dengan sendirinya. Lebih dari itu ada hal lain yang tidak kalah penting ingin disampaikan Fayun. Hayo, kalian bisa nebak nggak kira-kira apa hal penting itu?
5年1度的3域大比要开始了。 Iya, benar sekali. Fayun juga menyampaikan tentang pertandingan besar 5 tahunan di wilayah Shen yang ingin mengutus Fahua mengikutinya. Yang membanggongkan adalah penjelasan Fayun tentang hadiah dan bonus bagi pemenang pertandingan. Salah satunya adalah senjata ilahi yang mungkin saja menyimpan alat sihir untuk menghilangkan kutukan mutiara tak tertandingi dari tubuh Fahua. Di awal episode ini kita sudah dibawa ke wilayah Sheng, tepatnya di kota Shengfai yang akan menjadi lokasi pertandingan 5 tahunan kali ini. Ketika itu, Fahua dan Langge sama-sama sudah tiba dan berbaur dengan masyarakat kota. Fahua sibuk memahami adat dan perilaku orang-orang, sementara Langge yang memang dasarnya selengean malah alih profesi jadi pemain kendang yang mengiringi penari jalanan. Ketika masyarakat masih asyik menikmati kesenian jalanan itu, tiba-tiba muncullah segerombolan suku siluman raksasa yang membuka jalan dengan begitu sewenang-wenang, bahkan hampir menginjak si penari jalanan dengan sangat kejam. Untung Langge masih dengan topengnya penyelamatan sang penari tepat waktu. Namun dari kejadian itu, sang pangeran kota petir jadi emosi setengah mati dan OTW mengajak siluman raksasa bermata satu untuk baku hantam dadakan. Fahua yang melihat niat itu langsung mengambil penutup wajahnya dan segera mengambil tindakan untuk mencegah perbuatan Langge. Di sini keduanya masih sama-sama belum saling mengenal ya guys. Fahua menghentikan Langge murni disebabkan karena dia tidak ingin timbul perkelahian yang akhirnya nanti malah menyebabkan masyarakat dalam bahaya. Baru setelah itu Langge menarik paksa masker Fahua dan membuat keduanya sama-sama terkejut setelah mengetahui identitas satu sama lain. Fahua hanya bisa menengus lelah melihat bagaimana Langge mencak-mencak setelah dia menghentikan perbuatan pemuda petir tersebut. Baru kemudian Fahua berusaha sabar dan menjelaskan kalau wilayah Sheng sangat menghormati suku siluman. Karena itulah memicu baku hantam dengan mereka bukanlah pilihan yang tepat. Namun saat Langge masih tidak bisa menerima tindakan Fahua, akhirnya pemuda dari kuil hikmat itu pun memilih untuk meninggalkan si pemuda kekanak-kanakan dan mengunjungi papan pengumuman di lapangan pertandingan yang sekarang sudah dipadati oleh banyak orang. Tapi ternyata di papan pengumuman pun kedua pemuda beda kepribadian itu masih bertemu satu sama lain, menyesalkan takdir mereka yang begitu berdekatan. Dalam papan pengumuman tersebut dituliskan jika hadiah utama dari pertandingan adalah segel pelenyap spiritual yang katanya bisa menghilangkan berbagai macam kutukan. Nah, ketika Langge sudah senang hati melihat informasi tersebut, si pemuda kota petir itu kembali dibuat sebal karena ternyata segel pelenyap spiritual merupakan hadiah untuk pertandingan ganda. Hal itu mengartikan jika dia dan Fahua yang datang seorang diri ke wilayah Sheng ingin mendapatkannya, mereka harus mendaftar pertandingan ganda sebagai satu kelompok. Kekesalan Langge semakin memuncak ketika melihat bagaimana tingkah laku Fahua yang menurutnya sangat amat sok cool. Namun setelah dipikir-pikir beberapa kali, nampaknya Langge memang pun tidak punya pilihan selain mengikuti pertandingan ganda bersama dengan Fahua. Karena itulah, sang pangeran kota petir menghampiri Fahua buru-buru berusaha menata emosinya dan mengajak si pemuda kota hikmat baik-baik untuk mengikuti pertandingan ganda. Tapi bukannya menyambut niat baiknya tanpa tedeng aling-aling, Fahua malah mengatakan jika mereka berdua akan sulit memenangkan pertandingan karena Langge cukup lemah. Dibilang lemah secara gamblang seperti itu tentunya membuat Langge tidak terima. Bagaimana mungkin pemuda dengan bakat terbaik di kota petir sepertinya dikatakan lemah? Barulah kemudian Fahua menjelaskan jika yang lemah dari Langge bukanlah kekuatannya melainkan otaknya alias blow on. Diejek tidak punya otak cerdas oleh Fahua membuat urat kemarahan Langge meledak dan akhirnya tidak bisa menahan hasratnya untuk membogem wajah sok kegantengan Fahua. Demikianlah obrolan tentang mengikuti pertandingan bersama itu malah berakhir pada adegan baku hantam di tengah jalan antara dua karakter utama Donghua ini. Di tengah-tengah menahan rasa sakit luar biasa karena tinju mereka berhadapan dengan tajamnya duren, Fahua akhirnya menyatakan kesediaannya mengikuti pertandingan ganda dengan catatan jika semua hadiah uang dari pertandingan itu akan menjadi miliknya. Ya maklumlah, dia kan masih punya utang seumur hidup sama Pavilion Sheng Sheng dan terancam menjadi sugar baby-nya si Mawar kalau tidak berhasil membayarnya.
Meskipun Langge benar-benar tidak habis pikir dengan tingkah kemiskinan Fahua, tapi demi mendapatkan segel pelenyap spiritual pangeran kota petir itu pun menyetujui permintaan Fahua dan keduanya mendaftarkan pertandingan bersama-sama. 法华，智取国度。南哥，自由国度。 Melihat dua orang dari dua wilayah yang berbeda mendapat pertandingan ganda tentu saja langsung membuat bahkan administrator pertandingan pun terkejut. Namun berhubung tidak ada aturan yang melarang, pendaftaran Fahua dan Langge pun disetujui dan keduanya resmi mendapatkan tanda bukti peserta. Beberapa saat kemudian Fahua dan Langge bergegas ke kamp perkemahan sementara pertandingan karena penginapan di seluruh kota sudah penuh. Berhubung di kamp perkemahan pun hanya ada satu tenda yang tersisa dan sudah dibeli oleh Langge, Fahua yang tidak punya banyak duit pun memilih untuk tinggal di luar dan berkultivasi. 既能遮风挡雨，又能美美的睡。 Momen itu dimanfaatkan Langge untuk merosting Fahua yang hanya dibalas oleh dengusan ketidakpedulian sang pewaris kuil hikmat hingga membuat Langge semakin dan semakin kesal saja pada partner pertandingan gandanya. Daripada dibuat kesal terus-terusan oleh Fahua, Langge memilih untuk mencari warung terdekat karena perutnya sudah keroncongan sejak beberapa saat yang lalu. Ketika itu tanpa mereka sadari, Shen Liang yang juga datang ke pulau tak bernama sedang mengamati mereka dan langsung mengambil langkah pendekatan. 美女，你来干什么？ Melihat Shen Liang tentunya membawa ingatan buruk pada Langge, mengingat bagaimana dia didolimi dengan begitu kejam oleh Xiongzhan. Shen Jian mengatakan jika dia tidak ingin Langge terus salah paham dan karena itulah dia berniat meminta maaf atas perbuatan tidak senonoh yang dilakukan Xiongzhan kepadanya. Shen Liang dan Xiongzhan tidak punya pilihan lain karena Mutiara tak tersembunyi memiliki hubungan yang sangat erat dengan klan Teratai Putih. Sebagai permintaan maaf sekaligus melayani tamu dari luar wilayah, Shen Liang menawarkan diri untuk mentraktir semua makanan yang dia pesan Langge hari ini. Selama Langge mau memaafkan dirinya dan Xiongzhan. Ya, karena lagi pula adegan memalukan itu sudah lama berlalu, Langge pun menerima tawaran traktiran Shen Liang dan akhirnya memesan beberapa makanan tambahan untuk mengenyangkan perutnya. Sambil menunggu pesanannya dibuat, Langge mulai menggali informasi tentang mutiara tak tertandingi dari Shen Liang, membuat sang putri suku Teratai Putih cukup terkejut karena mengira Langge adalah orang yang bodoh. Karena tidak mau balik diuji, Shen Liang pun mengembalikan pertanyaan kepada Langge tentang bagaimana dia bisa mendaftar pertandingan bersama dengan Fahua padahal sebelumnya mereka saling bermusuhan. 还不是那该死的诅咒！诅咒？ Di sini Langge hampir saja keceplosan dan membocorkan kejadian aneh yang menimpanya dan Fahua di pulau tak bernama. Karena tidak mau terus-menerus dipancing, Langge pun mengalihkan perhatiannya pada berbagai makanan yang entah sejak kapan sudah terhidang di hadapannya sambil menggibahkan tentang kejelekan-kejelekan Fahua yang kebanyakan dia karang sendiri. Nah, ternyata pesanan Langge tidak kunjung usai, malah semakin banyak hingga membuat Shen Liang mulai mengendutkan alisnya melihat betapa tidak tahu malu pemuda di hadapannya. Apalagi saat dia masih ingin menggali informasi, Langge malah santai membawa bungkusan makanan dan pergi begitu saja meninggalkan Shen Liang dengan setumpuk tagih. 真没想到，这个狼哥这么滑头。 Meskipun tak mendapatkan apa-apa kecuali tumpukan tagihan makanan yang menghabiskan cukup banyak uang sakunya, setidaknya Shen Liang tahu ada sesuatu yang salah sampai-sampai orang dari dua wilayah yang berbeda bekerja sama mengikuti pertandingan. Singkat cerita, beberapa waktu berlalu dan malam pun tiba, Shen Liang yang belum puas dengan penggalian informasi dari Langge di warung memutuskan untuk menghampiri Fahua dan berharap bisa mendapatkan lebih banyak informasi dari pemuda yang tampak lebih cerdas daripada Langge tersebut. Langge yang melihat Fahua pergi berdua-duaan malam-malam dengan perempuan asing itu tentu saja jadi penasaran dan memutuskan untuk mengikuti keduanya, berharap mendapat bahan gibah dan olok-olokan untuk Fahua di kemudian hari. Dalam pertemuan malam hari itu, Shen Liang berusaha keras menciptakan image yang baik di hadapan Fahua. Putri suku Teratai Putih itu membongkar beberapa informasi tentang pertandingan ganda, termasuk tentang peserta lain yang merupakan orang-orang jenius dari berbagai wilayah. Namun saat Shen Liang ingin balik bertanya dan menggali seberapa besar keinginan Fahua mendapatkan segel pelenyap kutukan, ternyata... 圣莲姑娘，你还是不要跟着我了。 Ternyata Fahua tidak memberinya respon baik sama sekali. Dan pemuda kota hikmat itu dengan dinginnya malah meminta Shen Liang untuk pergi karena dia ingin mandi di air terjun yang berada tidak jauh dari sana.
Karena sudah mendengar penjelasan tentang mandi-mandian itu, Seng Lian yang awalnya agak ngebet ingin tahu kenapa Fahua mendaftar pertandingan ganda, akhirnya jadi kesal dan malu sendiri, sehingga tidak punya pilihan selain meninggalkan Fahua kalau enggak mau dianggap sebagai cewek mesum. 这个法官果然是个假正经。 Fahua memang tidak berbohong karena selepas gangguan dari Seng Lian, Fahua langsung nyemplung ke dalam sungai dan menikmati segarnya air terjun malam hari sambil menciptakan suara siulan musik yang tidak kalah indah dengan rembulan di langit malam. Langge yang sedari tadi terus mengikuti Fahua dan Seng Lian tetap tinggal di hutan dan ingin menyaksikan hal apa yang sebenarnya akan dilakukan oleh Fahua. Tapi ternyata Langge hanya melihat adegan mandi sesama terong dan auto misu-misu menganggap pemandangan Fahua mandi di hadapannya sebagai sesuatu yang menyakitkan mata. Karena itulah Langge berencana untuk segera pergi dari sana sebelum tiba-tiba ada burung gak ada akhlak yang buang air besar di atas. Ini film donghuan lucu banget. Di luar dugaan, Fahua hanya diam-diam baik melihat Langge yang entah datang dari mana tiba-tiba nyemplung di sungai yang sama dengannya. Sementara Langge malah menuduh Fahua yang sudah merencanakan adegan burung buang air itu untuk mengerjai dirinya. Fahua hanya bisa memutar otak malas melihat bagaimana jadi ketawa sendiri goblok. Fahua hanya bisa memutar otak malas melihat bagaimana kebodohan rekan satu tim ini dan melarang Langge untuk dekat-dekat dengannya sebelum memberikan peringatan kepada si pangeran kota petir agar berhati-hati dengan keberadaan Seng Lian. Karena peringatan itu, Langge berpikir jika Fahua sebenarnya menyukai Seng Lian, toh gadis dari suku Trate Putih itu memang sangat cantik. 而且是个剩女，肯定也蛮有钱，你不考虑一下？ Namun tampak Fahua sama sekali tidak mau merespon perkataan bodoh Langge dan meminta pemuda itu untuk mendekati Seng Lian kalau memang mau. Berhubung udah terlanjur ngomongin cewek malam-malam, Langge memanfaatkan momen itu untuk curhat colongan, menceritakan bagaimana rencana pernikahan yang dibuat oleh ibunya pada akhirnya membuat Langge terjebak dalam tipuan ayahnya untuk mengikuti pertandingan besar 3 wilayah. Langge sudah melihat berbagai tipe cewek yang pernah dikumpulkan oleh ibunya. Tapi lagi dan lagi Fahua sama sekali tidak memberikan respon yang memuaskan, malah terus-menerus merendahkan kecerdasan Langge hingga membuat pangeran kota petir itu kesal setengah mati dan ingin mendarahkan bogemannya ke wajah Fahua. Namun upaya Langge itu kembali gagal karena Fahua bisa menghindarinya dengan mudah, bahkan tidak membutuhkan waktu lama bagi pemimpin kota ketertiban itu untuk mentas dari sungai dan meninggalkan Langge yang masih mencak-mencak, meminta pemuda bodoh itu segera mempersiapkan diri untuk pertandingan esok hari. Ketika itu tanpa mereka sadari ternyata Seng Lian dan Xiongzan terus mengamati camp perkemahan tempat Langge dan Fahua beristirahat dengan segudang rencana untuk menggali rahasia besar apa yang tengah disembunyikan oleh dua pemuda beda kepribadian tersebut. 挖不出你们身上的秘密，